Baik saudara, pada pagi ini saya beri tema firman ini yaitu The Living Stone, ya, yaitu batu yang hidup, ya, batu yang hidup. Di dalam 1 Petrus 2:5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Jadi saudara, dalam pembangunan sebuah rumah diperlukan apa saudara? Batu, ya saudara, diperlukan batu-batu. Ini sampai jadi rumah begini, nggak mungkin saudara kalau dari semen doang, ya nggak mungkin. Jadi dari batu-batu, ya, untuk dan saya percaya ketika kita membangun suatu rumah, kita pasti memilih batu-batu yang berkualitas dong, ya nggak? Pasti batu berkualitas. Contohnya tempat siapa? Kediaman Salomo. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 9 dikatakan, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dan dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Meskipun batu-batu tersebut saudara memiliki kualitas yang luar biasa, kualitas yang bagus, ya, kediaman Salomo itu nggak main-main saudara. Dibangun dengan batu, saya percaya dengan batu-batu yang berkualitas tinggi, apalagi dalamnya saudara. Mungkin dia pakai marmer, mungkin ada yang lebih baik lagi dari marmer, saya juga nggak tahu saudara. Granit mungkin, ya. Nah, pasti saudara itu lebih dibangun dengan bukan yang ecek-ecek barangnya saudara. Hal ini berbeda dengan, tapi semua barang-barang yang dipakai itu saudara, ya, benda-benda mati semua saudara, ya, semua benda-benda mati. Hal ini berbeda dengan bait suci Allah, ya, bait suci Tuhan, yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan, ya, di tengah umatnya. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati aja saudara, tapi dengan batu-batu yang hidup, ya. Sebuah batu hidup adalah siapa saudara? Kita semua adalah batu-batu yang hidup ya saudara. Sebelumnya kita adalah batu-batu di luar sana, batu-batu yang berantakan mungkin ya, yang tercecer di jalan-jalan. Mungkin ada yang di kali, mungkin ada yang di got, mungkin saudara, ya. Itulah kita yang dulu. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya menjadi batu-batu yang hidup. Dan sampai sekarang pun kita lihat di luar masih banyak batu-batu yang berantakan, yang masih tidak ada gunanya, ya, masih tercecer di mana-mana saudara, ya, tidak berguna, ya. Nah, di sini saudara, kita lihat untuk pembangunan suatu rumah Tuhan, kita tidak bisa melayani sendirian, ya, nggak bisa. Untuk membangun rumah Salomo aja, mungkin ribuan orang, ya, untuk sampai terjadi rumah Salomo yang begitu megah, ya. Jadi untuk apalagi membangun rumah Tuhan, kita tidak bisa sendirian. Ada yang bisa nggak sendirian? Nggak bisa saudara. Bisa nggak pendeta sendirian gitu, kerja sendirian? Nggak bisa saudara. Dia harus perlu ada apa? Pemusik, ya, WR, singer, ya, pendoa syafaat, usher. Jadi kita perlu banyak orang. Supaya apa? Untuk membangun bait Allah itu kita memerlukan banyak orang. Tidak bisa sendirian, ya. Kita tidak bisa melayani sendirian. Jika kita hendak membangun rumah, tidak mungkin, ya, batu akan dipakai posisinya tercerai-berai. Mungkin nggak? Itu saya mau bangun rumah nih, tapi batunya sudah berantakan di mana-mana. Bisa? Nggak bisa. Kita harus apa? Kumpulkan dulu batu di depan sana. Mungkin saya mau bangun rumah ini, batu itu harus dikumpulkan dulu di depan, ya. Dikumpulkan, kita habis dikumpulkan, lalu diapain lagi saudara, ya. Jadi nggak bisa kita setelah mengumpulkan, kita harus pilih juga saudara, ya. Kita harus pilih. Nah, batu-batu itu harus bermacam-macam, ya. Ada yang kecil seperti siapa di sini yang paling kecil? Eli kali ya, Eli. Nah, ini batu yang kecil, diutamakan batu yang kecil. Di sini pun juga ada batu yang besar. Parino ini besar, ya nggak? Nah, jadi kita perlu ada yang
ada yang Semua kurus, berguna. ada yang kecil, ada yang gemuk, ya semua berguna. Nah, Tuhan, Kecil apanya maksudnya? Badan apa umur? iya. Mau umurnya kayak mau pasti Tuhan pakai. Ya, Amin. Amin. Ya, jadi kita kumpulkan menjadi satu dan batu tersebut dibangun. Kita nih membangun namanya bangun rumah aja kita kan nggak bisa dari satu batu. Kita dengan batu yang bersusun-susun akhirnya jadi rumah ini kan, rumah yang megah ini. Nah, begitu juga rumah bait Allah. Kita tuh perlu saudara sekalian yang ada di sini, kita nih berkumpul di sini, kita sedang membangun bait Allah. Kita orang-orang yang dipilih Allah menjadi batu-batu yang hidup yang tadinya kita di luar sana, saudara. Ya, jadi kita juga harus mengumpulkan juga setelah kita dikumpulkan Tuhan menjadi batu yang hidup, kita juga masih perlu batu-batu yang banyak untuk pembangunan bait Allah. Kita harus mengumpulkan juga dari luar. Artinya apa? Kita harus menginjil juga. Kita harus membawa mereka ke dalam rumah Tuhan agar mereka juga bisa dipakai Tuhan. Ya. Jadi batu-batu tersebut harus diapain, saudara? Harus dibentuk. Ya, tidak semua batu itu bisa pas untuk pembangunan suatu rumah. Karena itu jangan hanya kita sudah dipilih Tuhan, kita bersyukur. Jadi setelah kita dipilih Tuhan, jadi jangan bersembunyi. Jadi kalau ada kegiatan, kalau ada apanya, ada doa, ada ibadah.